Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nuralfianti akan membahas mengenai sistem operasi Linux. Jadi Linux adalah operasi bebas yang sangat populer untuk komputer. Istilah Linux juga digunakan sebagai rujukan kepada keseluruhan distro Linux atau Linux distribution yang di dalamnya disertakan program-program lain yang mendukung sistem operasi. Di sini kelompok kami akan mengambil sistem operasi Linux Mint yang merupakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat PC komputer maupun notebook yang bersifat open source dan bisa didapatkan secara gratis. Linux Mint ini berbasis Ubuntu sehingga berbagai aplikasi yang berjalan di Ubuntu ini juga bisa Anda jalankan dalam Linux Mint tersebut. Meskipun berbasis Ubuntu, namun yang menarik Linux Mint ini memiliki tampilan yang berbeda dengan Ubuntu. Keberadaan dari Linux Mint ini pun menjadi bukti jika sistem operasi Linux ini mudah digunakan, user friendly, dan bisa didapatkan secara gratis serta bisa Anda kustomisasi sesuai dengan keinginan nantinya. Linux Mint tidak hanya cantik dan indah dilihat, namun juga tertata rapi dan sangat user friendly atau bersahabat. Kelengkapan aplikasi mulai dari aplikasi grafis, aplikasi perkantoran, internet, hingga multimedia serta tampilan yang menarik, dan kemudian kemudahan pemakaian menjadi Linux Mint ini menarik bagi seorang pemula yang ingin mencoba Linux. Linux Mint ini juga dirancang untuk dapat dipasang bersama sistem operasi lain dan dapat secara otomatis mengatur sebuah lingkungan atau dual boot atau multiboot. Sehingga ketika komputer dihidupkan, pengguna diberikan pilihan sistem operasi mana yang akan dijalankan selama pemasangan. Kelebihan dari Linux Mint ini memiliki tampilan desktop menarik. Setelah selesai diinstal bisa langsung digunakan. Sistem operasi ini ringan sehingga bisa digunakan pada perangkat lama dengan spesifikasi rendah. Tidak butuh pengemudi onboard, dilengkapi dengan kode multimedia, memiliki aplikasi pre-install di dalamnya. Kelemahan Linux Mint ini minimnya dukungan untuk sejumlah driver perangkat keras seperti printer Canon maupun kartu grafis Nvidia. Para pengembang aplikasi jarang sekali membuat program yang bisa berjalan pada operasi sistem Linux. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi proses penginstalan operasi sistem Linux distro yaitu Linux Mint dengan VirtualBox yang pertama yaitu menekan icon baru di sini, lalu kita menulis Linux Mint, nanti akan otomatis terpilih tipe dan versi Linuxnya. Kita lanjut saja. Di sini penggunaan RAM yang akan digunakan dalam virtual, di sini kita pilih 1 GB saja. Next, di sini kita membuat hard disk virtual. Oke. Kemudian virtual disk image, lanjut. Ya, dialokasikan secara dinamik. Ini 10 GB, kita naikkan ke 50 GB. Kita buat saja. Nah, untuk sistem sendiri ini sudah jadi, sisa kita tekan mulai. Nah, di sini kita pilih file ISO-nya. Di sini kita memilih Linux Mint. Ini dia Linux Mint, open. Nah, selesai. Kita pilih. Oke, di sini ISO-nya sudah terbaca Linux Mint. Oke, kita mulai. Nah, oke, sudah dimulai. Nah, di sini ini adalah tampilan untuk install Linux Mint. Nah, kita start Linux Mint saja. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Linux Mint. Tampilan home. Sini kita pilih install Linux Mint saja. Nah, ini adalah proses penginstalan Linux Mint.
bahasanya di sini kayaknya nggak ada deh Indonesia. Kalau ada kita bahas Indonesia saja. Kita lanjutkan. Papan ketik ya, kita default saja, lanjutkan. Nah, ini adalah proses booting dari oke, enter. Nah, seperti inilah proses booting dari operasi sistem Linux, yaitu Linux distro Linux Mint. Oke. Jadi operasi sistemnya sudah terinstall ya guys ya. Jadi tampilan Linux Mint kurang lebih seperti ini. Perkenalkan, saya Andi Nur Fadila Aziza yang akan membacakan tentang apa itu Windows serta apa kelebihan dan kekurangannya. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows saja adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks. Windows ini merupakan diciptakan oleh Microsoft guna mengakomodasi kebutuhan pengguna awam. Adapun kelebihan dari Windows ini yaitu tampilan interface yang mudah untuk dioperasikan, kompatibel dengan banyaknya program Office, dukungan sistem dari developer Windows, dan berbagai jenis pilihan software yang tersedia, serta dukungan partisi hard disk yang lebih banyak, serta terdapat fitur troubleshooting untuk mencari sumber masalah dan mendukung berbagai jenis hardware jaringan komputer. Kekurangan dari Windows ini yaitu rawan terhadap ancaman virus berbahaya, mempunyai lisensi yang lumayan mahal, membutuhkan sumber daya RAM yang lumayan besar, dan sistem yang terlalu cepat melakukan update data, serta keamanan sistem yang sangat mudah diretas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang akan menjelaskan bagaimana cara menginstalisasi dari sistem operasi Windows. Sekian. Nah, halo teman-teman, perkenalkan saya Agnes Michael dari program studi Bisnis Digital kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstal Windows 10 di mesin VirtualBox. Yang perlu Anda siapkan yaitu file ISO Windows 10. Nah, di sini saya sudah siapkan. Langsung saja kita jalankan aplikasi VirtualBox. Kemudian di aplikasi pilih mesin, kemudian baru. Nah, di sini kita namakan namanya Windows 10. Nah, di bagian versi ini Anda bisa memilih versinya Windows 10 32 atau 64 bit. Di sini saya menggunakan yang versi 60 bit. Kemudian di bagian folder mesin Anda bisa menggantinya. Di sini saya buatkan folder tersendiri Windows 10 dan kemudian lanjut. Setelah itu ukuran memorinya di sini saya coba masukkan 4000 MB atau 4 GB. Di sini ada ciptakan mesin virtual buat hard disk virtual sekarang, kemudian pilih buat. Silakan pilih VDI, terus lanjut, kemudian pilih dialokasikan secara dinamik.
ini adalah besar ukuran hard disknya. Di sini kita atur, di sini saya buat 30 saja ya, kemudian klik buat. Setelah itu pilih mesin yang baru kita buat tadi, kemudian pilih pengaturan. Di sini kita akan mengubah sistemnya. Di bagian prosesor saya buat menjadi 4 prosesornya. Kemudian di bagian penyimpanan di hard disk saya tambahkan file ISO yang tadi saya sudah persiapkan. Ini kita pilih sebuah berkas disk, cari di tempat penyimpanan file ISO tadi. Oke, setelah itu klik OK, kemudian jalankan ini, klik kanan terus klik mulai, atau ini bisa dilakukan double klik ya pada mesinnya langsung. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian pilih di bagian daftar ini Windows 10 yang ini. Oke, setelah itu klik mulai, maka proses instalasi akan dimulai. Nah, setelah muncul Windows Setup seperti ini, kita tentukan bahasa instalasinya. Ini pilih misalnya Indonesia, tinggal klik. Keyboardnya tetap US, kemudian next, kemudian muncul seperti ini, klik install now ya. Nah oke, jika muncul seperti ini tinggal centang lalu next, kemudian pilih custom Windows yang only ini. Di sini tidak ada pilihan, jadi kita langsung klik next saja. Kemudian ditunggu sampai proses ini selesai. Ini kan banyak memakan waktu ya teman-teman, berapa lama cepatnya tergantung dari perangkat Anda. Oke, proses instalasinya sudah selesai dan sistem akan melakukan install. Oke, setelah muncul halaman seperti ini, Anda pilih Indonesia, kemudian yes, terus tunggu beberapa saat lagi. Keyboardnya kita memilih US. Nah, kita skip jika ada muncul ini. Tunggu proses fitting lanjut. Di sini kita bisa masukkan user kita. Di sini saya beri nama user software Rusuli Indo, kemudian next, pilih password ya. Saya berikan dengan nama perangkat yang sama tadi. Jika ingin memastikan apa yang sudah diketikkan benar, bisa klik ini ya, sama ya tadi, klik next, kemudian ulangi lagi. Coba lihat lagi, kita klik next. Ini ada kode keamanan, kita tekan next, pilih pertanyaan yang pertama ini, kemudian masukkan
setelah itu tunggu beberapa saat. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau tidak sisa pilih. Kemudian jika kita setuju, kita bisa tinggal pilih accept. Kalau tidak, kita bisa nonaktifkan ya. Nah, kemudian klik tombol insert. Tunggu beberapa saat, maka kita akan melihat tampilan yang seperti ini. Perlu diperhatikan komputernya atau laptopnya tidak usah dimatikan ya, karena sedang berproses penginstalannya. Nah, jika kita sudah berhasil masuk, tampilannya akan seperti ini. Ini artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi Windows 10. Nah, kita akan kembali di VirtualBox-nya, ganti di bagian pengaturan Windows 10. Di bagian penyimpanan ini saya hapuskan sehingga setiap kali booting tidak ditanyakan lagi. Ini saya simpan di stable. Klik OK. Nah, sekarang kita coba restart melalui ini. Kemudian restart. Nah, tunggu Windows melakukan restart. Nah, di sini kita pilih restart ini. Nah, sekarang tidak muncul lagi pertanyaan atau untuk menekan sebaran tombol di melalui ya, karena di VirtualBox-nya sudah dihapus. Untuk booting pertama kalinya seperti ini. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan password dari user yang telah kita daftar tadi di awal instalasi tadi. Nah, kita langsung masukkan saja. Biar ini bila meyakinkan, kita bisa pilih ini lagi ya, supaya pasti. Nah, setelah itu tekan enter untuk masuk. Kalau ada pesan seperti ini, abaikan saja ya dengan menekan tombol proses. Nah, demikian tadi cara melakukan instalasi Windows 10 di VirtualBox. Nah, semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk apabila ada salah kata atau hal yang menyinggung perasaan teman-teman atau bapak dan ibu sekalian. Saya mohon dimaafkan. Demikian video yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya Agnes Mikal mengucapkan banyak-banyak terima kasih.